Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mari perjumpaan kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya ini. Ini semua tidak kebetulan tapi pasti sudah direncanakan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang lalu sesaat ini membawa keberkahan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Bersyukur kepada Allah karena telah memberikan rahmat hidayat dan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sihat, sehingga kita bisa mengadakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat, ma'assalam, biqaulina alhamdulillah. Wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mudah-mudahan selalu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul pilihan yang membawa kita minadzulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dari kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengalaman. Ya, bagaimana menangkal hipnosis dan gendam. Menangkal hipnotis dan gendam. Tujuan saya membuat unggahan ini adalah untuk memberikan warisan kepada anak cucu saya, agar jangan sampai kalian nanti terkena ilmu gendam, terkena hipnotis, harta kalian habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Pak Tony juga pernah mengalami hal seperti itu, ya. Nanti yang Tony akan ceritakan, ya. Jadi tujuan saya adalah untuk meningkatkan keimanan dan juga menyelamatkan ya anak cucu saya, mudah-mudahan bisa selamat atas izin Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Kemudian tujuan saya juga saya akan membunuh lupa serta untuk mengisi hari-hari longgar saya ketika saya sudah pensiun, sehingga saya bercita-cita menjadi khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna. Nah, itu tujuan saya mengunggah akun ataupun video ini. Kemudian disclaimer, saya akui bahwa saya bukanlah seorang ahli terapis, ahli hipnoterapi, dukun bahkan, ataupun ahli ilmu gendam, tidak. Tetapi saya memiliki pengalaman, saya juga sering mendengarkan ceramah atau membaca referensi yang berkaitan dengan itu, sehingga akan saya tularkan, akan saya sebarkan, dan mudah-mudahan bermanfaat karena saya pun pernah mempraktekkannya. Ya, kemudian disclaimer yang kedua adalah bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada ide yang sama, nama yang sama, tempat yang sama, itu adalah kebetulan. Tapi manakala Anda tidak nyaman, Anda merasa tidak enak, yang Tony mohon maaf sebesar-besarnya. Disclaimer yang lain adalah sekali lagi bahwa ini adalah untuk anak cucu saya. Tetapi manakala Anda yang bukan keluarga saya persilahkan dengan tangan terbuka dan mudah-mudahan ada manfaatnya, serta saya ucapkan terima kasih Anda memberikan atensi pada channel ini, ya. Dan biasanya saya sampaikan nanti ilustrasi di dalam video ini itu hanya ilustrasi, tidak ada kaitannya dengan isi dari video ini. Baik, langsung saja. Ceritanya begini. Pak Tony itu merantau sejak lepas SMP, ya. Ketika itu saya ada di atas bis, mungkin sudah dibuntuti, ya. Sudah dibuntuti. Pak Tony dari Kendal, sekolahnya di Yogyakarta. Saya di STM Pembangunan, jurusan Geologi Tambang. Sekolah saya 4,5 tahun dulu. Dan saat itu saya dari Kendal menuju ke Jogja. Ketika sampai di terminal Semarang, terminal bis ya, itu didekati oleh seseorang. Kemudian saya dijabat tangannya. Ketika saya dijabat tangannya,
dikira saya itu grogi, tapi malah saya pegang erat-erat tangannya, makin erat begitu. Nah, itu salah satu teknik biar Anda tidak kena hipnotis atau digendam. Sama juga apabila Anda dicaplek seseorang, gantian Anda caplek begitu. Nah, itu caranya Pak Tony seperti itu. Kemudian tidak omong begitu, ya. Ternyata lama begitu saya diminta buka dompet, saya katakan untuk apa? Ya, Anda mau informasi apa dan sebagainya. Dan ketika itu saya merasa fokus pada diri saya tetap wiridan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim begitu, sambil saya baca-baca, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Orang tersebut kemudian kebingungan sendiri. Dia lingak-lingu ya bahasa Jawanya, kemudian melihat ke bawah karena saat itu posisi bis belum berangkat. Baru ngetem menunggu penumpang. Ada yang tepuk-tepuk begitu, saya kira siapa, ternyata menepuk-nepuk orang yang ada di sebelah saya. Dia diminta suruh keluar saja begitu, berarti tidak berhasil. Nah, kemudian apa rahasianya? Sebetulnya hipnosis dan gendam itu hal yang berbeda. Kalau hipnosis atau hipnoterapi, mungkin untuk terapi itu bisa dipelajari dengan teknik mengucapkan sesuatu dengan teknik intonasi, dengan teknik diksi yang bagus begitu, sehingga orang itu mau melakukan apa yang kita perintah. Nah, dihipnotis begitu ya. Syaratnya apa? Di samping dengan lisan dia mengatakan sesuatu yang mensugesti diri lawan bicaranya, tetapi syarat yang lain adalah harus menatap matanya. Matanya harus dipandang, harus dikendalikan, ya. Kalau kita sadar, oh ini orang ini mau macam-macam, kita dipandang mata kita ganti aja memandang. Jangan dipandang kemudian kita lemah, kalah. Dia akan merasa menang dan kemudian akan meneruskan sugestinya. Nah, ini namanya hipnotis atau hipnosis. Sedangkan gendam, nah ini biasanya ada amalan-amalannya, ada lakunya orang Jawa, mungkin dengan puasa, mungkin dengan ngebleng ya, tidak tidur 3 hari 3 malam pada hari-hari tertentu. Jadi sepertinya menggunakan kekuatan jin. Biar bisa mempengaruhi jin yang ada, jin korin yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Oke, sekarang Anda sudah tahu apa bedanya hipnosis dan gendam. Hipnosis itu dipelajari secara ilmiah begitulah, ya, dengan latihan tertentu. Tapi kalau gendam itu dengan amalan, dengan menggunakan mungkin seperti ya ilmu sihir dan sebagainya. Amalan biar orang itu mengikuti kita, ada yang menggunakan jin jahat, ya setan itu berarti. Ya. Kemudian bagaimana cara menangkalnya? Bagaimana biar kita terhindar? Seperti tadi, ketika Anda ketemu orang, Anda tidak kenal, tidak yakin, diajak salaman dengan kencang, balas dengan erat juga. Ya. Kemudian ketika Anda ditatap matanya, Anda juga langsung menatap mata begitu. Anda berarti berani menentang kemauan dia dan tetap fokus. Katakan pada diri Anda, saya harus menang. Ya. Dan ketika dia minta apa barang yang Anda miliki, Anda katakan no, nehi, jangan diberikan. Anda sudah siap seperti itu. Ketika Anda ditepuk punggungnya, gantian ditepuk. Seolah-olah dia bersahabat, Anda pun lebih bersahabat. Ngobrol-ngobrol, tetapi ketika dimintai barang apa-apa, atau diberi minuman, diberi makanan, jangan mau makan. Terima, diterima, tapi biarkan saja. Ya. Kemudian
Bagaimana biar tidak terkena gendam? Tadi ya, salaman, tepuk, ditepuk. Kalau ini tidak menggunakan mata, tapi dia tidak menggunakan amalan atau doa, atau menggunakan makhluk gaib, maka lawanlah dengan Anda ketika ngomong itu selalu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena satu kalimat yang tidak mingkem, tidak ada meme-nya itu kalimat la ilaha illallah. Jadi Anda mengucapkan la ilaha illallah itu orang tidak tahu. Dalam mulut, dalam hati Anda selalu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, karena tidak ada huruf mim. Jadi tidak umi-umi begitu, tidak. Ini keistimewaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah saja. Ya, itu Anda insya Allah sudah menang dari sisi apa? Dari sisi mentalnya itu ada sudah menang. Seperti Pak Tony praktekkan juga begitu. Jadi mereka malah kelincutan, kebingungan sendiri, dan akhirnya dia pergi. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa gendam dan hipnosis itu berbeda. Ya. Gendam itu diperoleh dengan cara amalan, apakah puasa ngebleng, ataukah wirid dan sebagainya, biasanya menggunakan makhluk yang namanya jin jahat atau setan. Tetapi kalau hipnotis atau hipnosis itu adalah menggunakan latihan yang terus-menerus, kemudian dia itu kadang-kadang praktek ya, dipraktekkan untuk mempengaruhi orang. Itu bagus juga hipnosis digunakan untuk mengajar, biar anak-anak itu yang mendengarkan itu tidak ngantuk tetapi terhipnotis, akan mengikuti arahan dari gurunya. Itu bagus. Tetapi kalau digunakan untuk kejahatan, lah ini yang tidak bagus. Cara menangkalnya adalah kalau Anda terkena hipnosis, segera sadar. Ya, segera sadar. Anda menatap matanya dengan penuh berani, dan Anda juga seringlah menggoyangkan kaki, ya, menepuk-nepuk tangan di dengkul begitu ya, biar Anda selalu sadar. Kemudian sering ini dipecet-pecet sendiri begitu ya, jadi Anda tidak terlena. Sedangkan kalau menghalau gendamnya bagaimana? Selalu wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Insya Allah ya kalian tidak terkena hipnotis maupun ya gendam tadi. Oke, saya kira itu. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah, selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan ya. Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.